Di sini ada satu master bedroom yang ukurannya sangat besar sekali, teman-teman. Gila ini asik banget rooftopnya nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Danang Aditya di channel YouTube Rumahku, teman kamu cari rumah. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton video ini, yuk bantuin kita supaya channelnya makin berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah layar teman-teman. Ataupun teman-teman yang butuh referensi rumah dan tips KPR, teman-teman bisa follow IG dan TikTok kita di @rumahku.property. Nah, kali ini aku lagi berada di salah satu perumahan terbaru yang lokasinya nih di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan, tepatnya deket banget sama Taman Marga Satwa Ragunan, teman-teman, bernama Pandapa Paso. Nah, Pandapa Paso ini lokasinya sangat strategis karena cuma berjarak 6 menit aja kalau teman-teman mau belanja ke Transmart Cilandak ataupun Mall One Bell Park yang berjarak cuma sekitar 9 menit. Nah, kalau butuh sekolahan, lokasi ini juga dekat sekali dengan Sekolah Internasional Cita Buana yang berjarak cuma 1 menit. Ataupun Jakarta International School yang berjarak cuma sekitar 9 menit. Untuk aksesnya, Pandapa Paso ini juga dekat sekali dengan Tol Jor yang berjarak sekitar 7 menit, ataupun Shelter Busway Ragunan yang berjarak cuma sekitar 5 menit, ataupun MRT Fatmawati yang berjarak sekitar 13 menit. Nah, untuk urusan darurat, lokasi ini juga dekat sekali dengan Rumah Sakit Umum Jagakarsa yang berjarak sekitar 12 menit, ataupun Rumah Sakit Fatmawati yang berjarak sekitar 12 menit aja, teman-teman. Nah, Pandapa Paso ini berdiri di atas lahan 2.500 meter persegi yang nantinya akan ada 15 unit rumah aja, teman-teman. Dimana progresnya sejauh ini baru laku 7 unit dan masih ada 8 unit nih. Kesempatan buat teman-teman yang lagi cari rumah di daerah Jakarta Selatan. Dimana di dalamnya itu sudah menggunakan fasilitas one gate system dan ada barbecue pit, juga ada mini basketball, teman-teman. Dan row jalannya itu sebesar 7 meter dan listriknya sudah menggunakan underground, di mana tidak akan ada kabel-kabel listrik yang melintang di bagian depan fasad rumahnya. Nah, rumah ini memiliki spesifikasi yang sudah cukup premium, di mana pondasinya sudah menggunakan foot plate beton bertulang dengan besi ulir 16, dindingnya double bata merah, sanitary by Toto, lantainya homogeneous style ukuran 60 x 60, dan atapnya itu sudah dicor, teman-teman. Dimana di depannya itu menggunakan action genteng aspal, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di belakang aku, ini rumah contohnya mengusung tema urban modern dengan gaya minimalis tropikal, teman-teman. Dimana ada action seperti ada genteng di bagian depan fasadnya tuh, untuk mereduce panasnya matahari yang masuk ke area bagian dalam rumahnya. Sementara di sisi kirinya itu menggunakan exit dari roster, dan sisi sebelah kanannya itu menggunakan conwood dan ada jendela yang terhubung langsung nanti dari master bedroom, dan di atasnya itu ada kamar anaknya, teman-teman. Nanti kita bahas di dalamnya ya. Dan gak lupa juga di area depannya ini masih ada area balkon yang bisa diakses dari kamar tidur utamanya. Nah, area carportnya ini cukup untuk naruh 2 unit mobil ya, teman-teman ya, karena lebarnya tuh 6 meter, teman-teman. Dimana di bawahnya, di area lantainya, di bagian carportnya menggunakan batuan alam seperti ini nih. Jadi kesannya itu lebih natural ya. Dan juga ini nggak mudah licin kalau misalnya ada air yang menggenang terus lama untuk dibersihkan, teman-teman. Nah, untuk di rumahnya sendiri nanti teman-teman akan dapat satu pohon nih antar tetangga. Jadi nggak perlu khawatir rumahnya ini nantinya akan terasa panas, karena di sininya tuh nanti sudah ada pohonnya seperti ini, teman-teman. Dimana nanti standarnya itu dibangunin tembok sekitar 1 meter ya, untuk penyekat antara di rumah tetangganya gitu. Pastinya ini akan terasa adem ya kalau misalnya pohonnya itu sudah menjulang tinggi. Nah, di atasnya ini adalah area balkon yang bisa diakses dari kamar tidur utamanya. Kalau misalnya teman-teman terasa kurang, teman-teman bisa bikin kanopi kaca sekitar ya paling sekitar 1,5 meter lah ke area depan, supaya mobil atau kendaraan teman-teman tuh nggak kena hujan gitu. Nah, di bagian depan fasadnya ini ada jendela yang cukup besar yang tentunya ini bisa dibuka ya dari area dalam ya. Ini untuk mengoptimalisasi cahaya matahari ataupun sirkulasi udara, khususnya di area lantai 1 nih. Nah, di depannya itu dia
masih ada space buat tanaman-tanaman seperti ini nih. Jadi looks dari depan itu tetap terasa asri ya, karena masih ada space untuk naruh-naruh kembang. Nah, untuk masuk ke bagian dalam rumahnya ini ada 2 step seperti ini nih. Jadi kalau misalnya hujan atau nyuci kendaraan itu basahnya nggak sampai naik ke atas ini teman-teman. Nah, listrik sendiri sudah berdaya 4000 watt, pastinya sudah mengakomodir segala kebutuhan listrik di rumah tangga teman-teman. Nah, untuk pintunya ini sudah menggunakan engineering wood yang tingginya hampir setinggi ceiling teman-teman. Jadi rumah ini tuh memberikan kesan tinggi ya dari depannya. Nah, di sebelahnya ini ada conwood nih yang dicat menggunakan fiber coat berwarna coklat. Jadi kesannya seperti kayu. Jadi di bawahnya tuh kayak batu, dan di dindingnya ini diberikan asam conwood kayak kayu. Jadi lebih adem, lebih natural. Cuma sayangnya ini nggak menggunakan smart door lock teman-teman. Tuh, ini tinggal ditambahin smart door lock aja sih. Oke, setelah kita review apa aja yang ada di bagian luarnya, sekarang kita masuk ke bagian dalam rumahnya. Yuk. Halo buat teman-teman yang lagi cari rumah, teman-teman bisa mendapatkan pelayanan gratis dari tim Rumahku. Mulai dari konsultasi KPR, survei rumahnya, kepengurusan KPR, sampai serah terima rumahnya. Oh iya, harga rumah, promo maupun gimmicknya itu sama persis dengan apa yang diberikan developer. Nah, karena kita tim independen, tentunya kita juga bekerja sama dengan 95% perumahan yang ada di selatan Jakarta sampai ke Serpong. Selain itu, kita juga menjelaskan secara objektif. Jadi bukan cuma plusnya saja, tapi konsekuensi dari setiap proyek juga kita jelaskan, yang hal itu tidak bisa kita jelaskan di YouTube. Akan ada banyak sekali manfaat yang teman-teman bisa terima kalau menghubungi tim Rumahku. Segera hubungi tim Rumahku sekarang, karena Rumahku, teman kamu cari rumah. Oke, sekarang kita bahas apa aja yang ada di bagian dalam rumahnya. Kita mulai dulu dari lantai satunya nih. Begitu masuk ke dalam rumahnya, geser ke sebelah kanan, ini ada area untuk living room teman-teman, mana di depannya itu ada TV-nya ya. Nah, secara eye level ini masih cukup nyaman. Cuma sebelum kita bahas ruangannya, ini di bagian fasadnya tadi ya, yang dari depan ini ada jendela nih, yang ukurannya besar sekali. Yang ini tuh jendelanya tuh sebenarnya bisa dibuka tuh. Jadi ini bisa digeser ke sana, sehingga bisa mengganti sirkulasi udara yang ada di area lantai satunya ini teman-teman. Juga optimalisasi cahaya matahari. Jadi kalau misalnya siang, teman-teman nggak perlu banyak nyalain lampu, atau mungkin nggak nyalain lampu sama sekali, karena di sininya juga ada area void tuh. Di atasnya itu dia ada jendela-jendela besar tuh untuk penerangan. Tuh, untuk sirkulasi udara juga bagus. Nah, di bawahnya ini ada area dining nih. Karena rumahnya ini mengusung tema open space ya, area living room, dining, dan kitchennya itu berada di satu area tanpa sekat teman-teman. Nih, ini adalah area diningnya ya, dimana di belakangnya ini adalah area kitchen, dapur bersihnya nih teman-teman. Tuh, ini hanyalah referensi aja, tapi kalau teman-teman beli di Pandapa Paso ini, tentunya teman-teman nggak dapat kitchen set dan area atau table dining areanya seperti ini ya. Gitu. Nah, geser ke sebelah sini di area bawah tangga, ini teman-teman bisa gunain untuk area storage nih. Sekiranya ada barang-barang yang nggak enak kelihatan mata, teman-teman bisa simpen di area storage room ini. Misalnya aja kayak vacuum cleaner atau mainan-mainan anak ya, bisa disimpan di area bagian bawah tangga sini. Nah, menariknya lagi, di lantai satunya ini masih ada area khusus ART-nya teman-teman. Nih, jadi diberikan jalur sendiri ya. Tuh, di sini tuh ada area buat toiletnya, juga ada kamar buat ART-nya teman-teman. Tuh, jadi jalurnya khusus ya. Nah, kita balik lagi. Nah, ini karena dindingnya dinding kamprot, jadi dia tuh diberikan tanaman dolar seperti ini nih. Jadi estetikanya nanti kalau tanaman dolarnya ini merambat ke atas, pastinya cantik banget ya. Dimana atasnya itu dia tuh langsung ke langit-langit nih. Jadi kalau misalnya di sini tuh mau dibikinin area servis ya buat nyuci atau jemur, sebenarnya di sini juga bisa teman-teman. Atau misalnya nanti di area rooftop juga bisa gitu. Nah, ini adalah jalur khusus ART-nya nih, dimana di bawahnya tuh dia pakai beton dan batuan kerikil seperti ini nih. Jadi kalau misalnya hujan, dia langsung nyerap ke tanah gitu. Pakai sliding door seperti ini ya, untuk menuju ke area
ART-nya. Oke, sekarang kita geser. Nah, begitu masuk tadi ke pintu, kita ke kiri. Ini ada area powder room-nya, teman-teman. Tuh. Ya. Dimana ini masih cukup spesial lah ya untuk area powder room nih. Tuh, head space-nya masih jauh. Sanitary juga pakai Toto. Dindingnya juga sudah menggunakan homogeneous tile seperti ini nih, yang teksturnya agak kasar ya, homemade seperti ini nih, jadi nggak licin. Oke, sebelum kita naik ke lantai 2, aku mau bahas dulu nih di area tangga. Ini ada railing teman-teman yang seperti ini ya, tapi nanti kalau misalnya teman-teman beli di sini, ini karena railingnya nih masih cukup berjarak ya, tapi nanti teman-teman dapatnya nih lebih rapet, jadinya pastinya lebih aman ya buat anak-anak kecil ya, jadi nggak nyeplos nih. Ini pakai besi yang cukup kuat dan dilapisin pakai kayu nih buat pegangannya, jadinya nggak sakit ya gitu. Oke, sekarang kita naik ke lantai 2-nya. Yuk, ikutin aku. Sekarang kita naik ke lantai 2-nya teman-teman nih, sampai di lantai 2. Ini sama ya seperti yang bawah tadi, ini pegangannya masih kayu, cuma di bawahnya tuh dia pakai kaca tempered seperti ini nih. Nah, begitu naik sampai ke lantai 2 nih, ini masih ada area balkon di bagian belakang nih teman-teman. Tuh. Jadi rumah ini tuh areanya untuk berkumpul keluarga tuh sangat banyak teman-teman. Salah satunya adalah balkon yang ada di lantai 2 di bagian belakang ini nih. Atau di area sini teman-teman mau jadikan service area juga bisa nih. Tuh, standarnya ini ada tempat duduk seperti ini, nanti juga sudah dibuatkan, dan ada rosternya di sebelah sini nih untuk angin ya. Di bawahnya tuh dia pakai batuan alam tuh. Oke, geser ke sini. Ini yang tadi area void ya. Teman-teman bisa pakaiin lampu-lampu gantung seperti ini tuh, supaya estetikanya jadi lebih hidup ya. Dari lantai 2 ke lantai 1 tuh ada jendela yang cukup besar untuk optimalisasi cahaya ya yang masuk, jadinya kalau siang nggak perlu banyak nyalain lampu. Oke, geser ke sini. Wah, di sini ada satu master bedroom yang ukurannya sangat besar sekali teman-teman. Gila, ini besar sekali ya. Ini pakai size ukuran king nih, ngasih sangat lega tuh. Nah, di sebelah sini tuh area-area wardrobe tuh. Ini sangat besar sekali teman-teman. Ada lemari, kaca. Di sini juga masih buat nyimpen-nyimpen, masih lega banget. Nyimpen sepatu, nyimpen tas dan lain sebagainya ya. Tuh, ini masih gede banget. Ataupun teman-teman di situ tadi bikin area walking space juga bisa. Tuh. Nah, di kamarnya ini, kamar tidur utamanya ini ada akses menuju ke balkon teman-teman. Tuh. Tuh. Nah, jadi biasanya kalau yang punya kebiasaan merokok ya di sini nggak perlu jauh-jauh lah keluar dari kamar tidur utamanya nih. Cukup buka pintu dari area kamar tidur utama ke balkon ini nih. Nah, di sini juga nanti disediakan juga pot ya, pot panjang untuk teman-teman bikin atau naruh-naruh tanaman nih, seperti tanaman Lee Kuan Yew yang bisa menjulur ke bawah sehingga estetika rumahnya menjadi kelihatan sangat manis, lebih asri. Oke, next, lanjut. Oke, nah di kamar tidur utamanya ini masih ada area kamar mandinya teman-teman yang ukurannya sangat-sangat besar nih. Wow, tuh. Nah, ini sanitary sudah menggunakan Toto ya. Nah, tuh ini sangat besar sekali nih. Tuh, dimana ini ada tempat sabunnya, dan di sini tuh ada kaca ya, kaca dengan tekstur air seperti ini nih buat pencahayaan nih. Jadi kalau misalnya siang hari sebenarnya nggak perlu lampu di area kamar mandinya nih. Ini udah cukup terang sih. Cuma kalau misalnya dibuat sirkulasi udara di sini, ini lebih baik lagi teman-teman. Jadinya udaranya dari kamar mandinya atau di kamar tidur utamanya ini nggak di situ-situ aja ya. Walaupun nanti juga pasti akan dipasangkan exhaust ya. Oke, lanjut yuk. Tuh teman-teman bisa lihat ya, ukuran masih sangat cukup besar ya. Tuh. Oke. Kita sekarang lanjut naik ke lantai 3-nya. Yuk. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di lantai 3-nya nih. Kita bahas dari bagian sini dulu nih. Ini adalah
multifunction room ya, yang teman-teman bisa jadikan ini sebagai tempat main anak, karena di sebelahnya nanti ada 2 kamar tidur anak ya. Ataupun misalnya punya hobi kayak main musik seperti ini nih, bisa taruhin, atau juga area belajar, atau juga area walking space, terserah teman-teman deh. Atau ini buat workout juga masih bisa nih, yang di area indoor ya, karena area outdoornya nanti rooftopnya tuh bener-bener wah gede banget sih. Oke, yuk kita samping. Di sini tuh ada 2 kamar tidur anak teman-teman. Tuh, wah, ukurannya masih cukup besar ya. Tuh, ini pakai bed ukuran queen, dan di sini tuh masih ada jendela nih yang menghubungkan langsung tadi ke area jalur untuk ART tuh. Oke, next, lanjut. Nah, di sini juga ada kamar tidur anaknya nih. Tuh. Cuma bedanya di sini tuh dia ada jendela yang langsung menghubungkan ke area depan rumahnya nih, area fasadnya. Nah, di sini tentunya teman-teman bisa direferensikan untuk area touch up ya, kalau punya anak perempuan cocok di sini. Karena buat rias biasanya. Nah, di situ juga bisa teman-teman taruhin buat area belajarnya atau lemari-lemari juga bisa. Ukurannya masih cukup besar. Nah, di depannya ini ada kamar mandi sharing nih. Tuh, ukurannya masih cukup besar teman-teman. Tuh. Ini juga dindingnya sudah menggunakan homogeneous style juga ya. Tuh sampai atas. Nah, ini sama nih. Tuh, nah di sebelah sini itu area wastafelnya teman-teman. Tuh. Area wastafel ya. Oke, setelah kita membahas apa aja yang ada di lantai 3 ini, sekarang kita naik ke lantai paling atas teman-teman. Ini ada area rooftop yang teman-teman bisa gunain untuk kumpul-kumpul bersama teman atau keluarga besar juga bisa, karena ukuran cukup besar. Yuk. Oke teman-teman, sekarang kita sampai ke lantai yang paling atas, yaitu rooftop. Wah, gila, ini asik banget ruftopnya nih. Gila, buat malam tahun baruan, apalagi nih keren banget karena langsung ke Jaksel ya teman-teman ya. Itu ada sekolah Cita Buana tadi ya. Tuh kelihatan tuh teman-teman tuh, cuman 1 menit tuh kelihatan. Wis, ini buat santai di sore hari ngopi atau malam-malam. Ini enak banget nih, menikmati suasana malam di kota Jakarta, City Light. Nah, di bagian sini juga udah dicor nih. Jadi ini referensinya buat naruh outdoor AC ya. Dia diberikan juga saluran pembuangan untuk airnya tuh. Jadi nggak akan menggenang ya. Sama di situ juga. Nah, di sini juga semua sudah beton. Nah, di depan ini juga dicor nih. Sebenarnya naruhin outdoor AC sampai sini juga bisa. Nah, itu ada action genteng aspal teman-teman. Jadi yang tadi aku bilang itu untuk mereduce panasnya matahari yang masuk ke area lantai 3 khususnya ya. Jadi sebenarnya gentengnya itu dia sudah dicor ya. Dia ada action genteng aspal di bagian depan fasad rumahnya begitu. Nah, di sebelah sininya ini masih ada area buat tempat naruh toren nih. Tuh, torennya itu cukup untuk ukuran 1050 liter, cukup besar teman-teman. Tuh, ya udah ada saluran pembuangannya juga. Wah, udah keren banget sih. Oke, setelah kita mereview rumahnya, kali ini kita akan ngebahas tentang harga dan cicilannya nih teman-teman. Nah, untuk di luas tanah standar ya, yaitu 90 meter persegi, dan luas bangunan standar itu di 245 meter persegi. Harganya itu mulai dari 3.307.800.000 rupiah. Nah, kalau kita breakdown dengan salah satu bank yang bekerja sama, yaitu Bank BRI, dengan tenor 15 tahun, cicilan 1-3 tahunnya itu mulai dari Rp26.157.871. 4-6 tahun cicilan mulai dari Rp31.078.856. Kemudian cicilan dari tahun ke-7 sampai ke tahun ke-15 itu cicilannya sebesar Rp33.581.812.
Nah, buat teman-teman yang tertarik membeli Panda Papaso ini, teman-teman cukup bayar booking fee sebesar 20 juta rupiah, dan tentunya pengajuannya bisa menggunakan DP 0% teman-teman. Oh ya, bunga yang tadi aku sebutin itu tentunya mengikuti promo dari bank ya. Sewaktu-waktu bisa berubah, dan juga cicilannya juga bisa disesuaikan dengan profil keuangan teman-teman. Nah, buat teman-teman yang tertarik, segera hubungi tim rumahku di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi. Oke, jadi gitu aja review singkat dari aku dan Aditya di channel YouTube Rumahku, teman kamu cari rumah. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk bantuin kita supaya channelnya makin berkembang. Buat teman-teman yang butuh referensi rumah dan tips KPR, teman-teman bisa follow IG dan TikTok kita di @rumahku.property. Setiap rumah pasti ada jodoh rumahnya. Pastikan teman-teman cari jodoh rumahnya dengan tim Rumahku, karena rumahku, teman kamu cari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.